Oke pemirsa, kembali di acara Ngabuburit Yuk. Tentunya masih bersama dengan saya Krisna Livia, juga rekan saya Muhammad Andriansa yang tentunya masih setia menemani pemirsa di rumah pada sore hari ini. Betul banget. Krisna, tadi kamu udah janji sama aku mau kasih tips saat berpuasa. Betul. Dan aku sudah menghadirkan dokter yang langsung nanti kita akan bertanya. Ada ahlinya langsung. Ada ahlinya langsung nih, bersama Dokter Magenta Ayu. Selamat sore, dokter. Sore, dokter. Sehat ya, dok ya? Alhamdulillah sehat. Nah dok, aku ingin tanya nih terkait persoalan seperti Andri, ya kan dia kan punya kayak penyakit mah gitu. Betul. Apakah itu aman nggak sih dok untuk berpuasa? Oh, iya, untuk keamanannya sebenarnya ada penelitian yang mengatakan bahwa sesungguhnya tidak ada dampak ya pada penderita mah yang menjalani ibadah puasa. Seperti yang kita ketahui sendiri ini, penyakit mah atau yang biasa kita sebut dalam bahasa kedokteran adalah dispepsia, itu adalah sekumpulan gejala yang menimbulkan rasa tidak nyaman pada perut bagian atas atau ulu hati, berupa perut perih, nyeri, terus kembung, begah, bahkan bisa sampai rasa terbakar, mual, muntah hingga mulut pahit. Nah, mungkin faktor penyebab dari pemicu penyakit dispepsia ini sendiri itu ada banyak ya. Di antaranya yang pertama adalah karena lifestyle. Lifestyle yang seperti apa? Lifestyle yang satu, pola makan yang tidak teratur. Artinya gimana? Artinya pola makannya tidak teratur. Misalnya satu hari ini dia bisa makan 3 kali sehari. Besoknya cuma makan 2 kali sehari. Atau makannya sering terlambat. Yang kedua adalah karena sering makan makanan yang dapat memicu naiknya asam lambung atau peningkatan jumlah asam lambung. Seperti makanan apa? Makanan yang pertama yang asam, yang mengandung gas, atau minum-minuman seperti kafein, yang mengandung soda juga. Dan yang ketiga adalah faktor stres. Nah, oleh karena itu sebenarnya kegiatan berpuasa selama bulan suci Ramadan ini mungkin akan menjadi sedikit lebih berat untuk penderita penyakit mah, karena penderita mah ini kan dituntut untuk makan secara teratur. Betul. Ya, tapi bukan berarti nggak bisa puasa ya. Jadi boleh aja puasa asal caranya benar. Asal caranya betul ya. Berarti tetap aman saja ya, dok ya. Berarti asalkan sesuai dengan standarnya. Maksudnya ngikutin apa yang disampaikan oleh dokter tadi. Ada gitu polanya, ada triknya. Benar sekali. Oh, jadi seperti itu. Iya, jadi tahu ya sekarang ya. Tapi aku memang seperti yang dokter katakan, aku suka minum minuman yang kafein juga. Mungkin itu salah satu faktor juga ya yang menyebabkan salah satu. Harus segera dikurangi dan dihindari ya dok. Oke deh, kalau gitu harus langsung dikurangi. Kalau udah dengar kata dokter tadi barusan ya. Betul banget. Wah, selain itu dok nih, kan tadi sudah dijelaskan. Terus ada nggak sih dok tipsnya gitu dok saat berpuasa ini? Oke, tips untuk berpuasa terutama untuk orang-orang yang menderita penyakit mah ya. Yang pertama adalah makan secukupnya saat sahur dan berbuka. Artinya gimana? Artinya makannya jangan terlalu banyak. Jangan mentang-mentang kita habis puasa, oh ya udah bukanya banyak. Balas dendam. Atau ketika kita sahur, mau puasa nih, makannya banyak-banyak. Karena makan yang terlalu banyak itu tadi akan memforsir atau memaksa lambung kita bekerja lebih keras. Artinya apa? Nanti karena ketika dipaksa bekerja lebih keras, jadi nggak berfungsi secara maksimal. Alhasil makanan yang tadi harusnya diolah dengan baik tidak terolah dengan baik dan mengendap di lambung lebih lama, tidak bisa terproses. Jadinya rasanya gimana? Kembung, perut terasa penuh, seperti itu. Kadang ada mual juga nggak sih? Iya, betul. Ya, jadi artinya memang jangan terlalu berlebihan ya, Chris ya. Gitu. Dan bukan berarti nggak bisa makan besar ya. Makan besar boleh. Yang penting porsinya. Artinya porsinya harus cukup dan jangan berlebihan. Makan nasi pun boleh. Yang penting tergantung lauknya apa. Ini masuk ke tips yang kedua. Apa? Ya, kalau untuk tips yang kedua adalah hindari makanan dan minuman pemicu sakit mah yang tadi aku bilang. Makanan apa aja yang pertama? Yang mengandung lemak yang tinggi. Contohnya apa? Gorengan. Gorengan kayaknya agak. Gimana dok? Ini susah banget. Susah banget kayaknya dok. Kayaknya nggak lepas dari gorengan, hampa hati. Puasanya bisa, makan gorengannya yang nggak bisa. Iya, betul banget. Jadi, iya, kenapa makan makanan yang tinggi lemak ini tidak bisa kita konsumsi saat berpuasa, setelah berpuasa langsung dikonsumsi? Karena ternyata makanan yang berlemak ini dapat menurunkan fungsi dari otot esofagus. Jadi otot esofagus kita tahu ya, kerongkongan atau saluran yang menghubungkan antara
tenggorokan, mulut kita dengan lambung, ya kan? Nah, jadi untuk mencegah si lambung tadi, si asam lambung ini supaya tidak naik ke atas kerongkongan, karena memang tempatnya asam lambung itu di lambung. Kalau naik itu bisa menyebabkan dada terasa terbakar dan bisa mengiritasi kerongkongan. Maka diciptakanlah memang dari sananya ya, diciptakanlah si otot kerongkongan ini. Nah, ketika kita mengonsumsi makanan yang tinggi lemak, dia akan menyebabkan malfungsi atau penurunan fungsi dari otot esofagus ini, sehingga menyebabkan asam lambung tadi reflux, mudah untuk reflux ke atas. Artinya apa, nanti jadi ada rasa panas, mulut terasa pahit dan sebagainya. Jadi seperti itu ya. Luar biasa banget ya. Tapi Dok, untuk ya kalau penderita MAH itu boleh nggak sih kayak misalkan mengkonsumsi obat-obat yang kayak di warung seperti itu, Dok? Kalau obat-obat yang di warung nggak disarankan sih ya, tetap harus konsumsi, harus konsultasi ke dokter. Benar, setuju. Setuju sekali, Krisna. Tentunya harus selalu dikonsultasikan ya dengan dokter yang tepat tentunya. Iya, betul. Ya. Apalagi puasa ini kan kita kurang lebih menahan haus dan lapar dari pagi hingga sore nanti. Apalagi yang punya riwayat penyakit MAH itu memang harus segera cepat dikonsultasikan. Iya, karena itu takut juga ya kalau misalkan kita punya riwayat MAH terus tiba-tiba mengkonsumsinya nggak beraturan seperti yang pola-pola yang tadi tuh dihindari, aduh kayaknya bahaya banget. Ya, makanya langsung saja dikonsultasikan sama dokter ya, Dokter Magenta Ayu ya. Nanti bisa langsung datang ke Rumah Sakit Anissa ya, ketemu sama dokternya. Betul banget. Wah, terima kasih dokter untuk perbincangan kali ini, sangat bermanfaat banget. Tentunya terima kasih banyak dokter juga sudah hadir sore hari ini. Next kita bakal ketemu lagi. Betul. Oke mirsa, itulah tadi perbincangan kita dengan dokter, salah satu dokter Magenta Ayu, salah satu dokter dari Rumah Sakit Anissa. Dan setelah jeda berikut ini kita akan kembali lagi ya, tentunya dengan kuis. Segmen kuis yang satu ini. Nah, jadi buat pemirsa yang di rumah, ayo segera cepat-cepat ambil handphonenya, segera hubungi nomor yang ada di bawah ini. Karena setelah ini kita akan bagi-bagi hadiah tentunya. Betul. Dokter, terima kasih banyak. Terima kasih banyak dokter. Tentunya kita akan jeda terlebih dahulu. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap tinggal Ngabuburit yuk.